Kisah ini dialami oleh Ruri. Ruri ini tinggal dan ngekos di suatu daerah di daerah Magelang. Dia bersama Karin adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan F&B daerah tersebut. Mereka adalah pegawai yang baru saja mulai bekerja pada minggu pertama. Ruri berasal dari Yogyakarta, sedangkan Karin adalah seorang perantau dari Solo yang baru saja lulus kuliah dan baru mulai bekerja untuk pertama kalinya. Mereka berdua memutuskan untuk kos dalam satu kamar dengan tujuan berhemat. Pada suatu malam yang sudah cukup larut dan sepi, Ruri dan Karin merasa lapar. Tak tertahankan malam itu. Karena terhitung sebagai warga baru, belum mengetahui kondisi sekitar, Ruri bersama Karin memutuskan untuk berjalan kaki, mencari apa saja yang bisa untuk mengganjal perut kosongnya malam ini. Karena malam sudah larut, tentu banyak toko atau warung yang tutup. Namun, karena rasa lapar yang begitu luar biasa, mereka niat keluar. Setelah keluar dari area kos, mereka menengok ke kanan dan kiri, melihat sekitar. Ada apa? Mungkin tukang jualan atau warung yang ada di sana. Di sekitar sepi, namun ada satu angkringan di ujung jalan yang begitu terang. Yang berjualan adalah seorang bapak-bapak setengah tua dengan perawakan layaknya bapak-bapak biasa. Tidak ada yang aneh, mencurigakan, hanya angkringannya terlihat sepi. Tak lama, Ruri dan Karin mendekat. Tampak dagangan bapak itu masih beragam. Ada nasi kucing dengan varian tempe orek dan ikan teri. Ada aneka gorengan, aneka sate, kerupuk yang dibungkus kecil, dan lain sebagainya. Karin dan Ruri pun memilih nasi kucing, gorengan, dan sate telur puyuh untuk mereka bawa pulang. Karena rencananya makanan itu akan mereka makan di kosan. Mengingat malam sudah larut, akan butuh waktu jika mereka makan di tempat. Setelah selesai dengan pesanan mereka kembali ke kosan dan langkah mereka agak dipercepat agar lebih cepat sampai kosan, karena area di sana sudah semakin sepi. Namun, baru beberapa langkah mereka melangkahkan kaki, tiba-tiba Karin ingin kembali untuk membeli wedang jahe. Bermaksud untuk menghangatkan tubuh sebelum tidur, Karin akhirnya kembali. Namun, betapa kagetnya Karin dan Ruri saat melihat pemandangan yang mengerikan dari arah penjual angkringan tadi. Baru saja mereka membalikan badan, mereka melihat wajah penjual angkringan tadi rata, tanpa mata, mulut, dan juga hidung. Hanya ada kedua alis menempel di wajah tersebut. Selain itu, lampu angkringan yang tadinya nyala menjadi padam, mati. Suasana pun gelap gulita. Dagangan lenyap, tak terlihat, mungkin tak tersisa. Seakan itu semua masuk ke dalam kegelapan yang tidak memiliki batas. Seakan mulutnya terkunci, Karin dan Ruri terdiam, tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka pun langsung balik kanan, melupakan wedang jahe, dan setengah berlari menuju kos sambil berdoa sebisa mereka. Sesampainya mereka di depan pintu kos, mereka teringat bahwa mereka membawa bungkusan yang sudah dibeli dari angkringan tadi.
Antara takut dan penasaran, Ruri dan Karin memutuskan untuk tetap membuka isi bungkusan tersebut. Namun, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka membuka bungkusan tersebut di luar kamar kos mereka. Setelah dibuka, apa yang mereka khawatirkan terjadi. Mereka kaget karena yang ada di dalam bungkusan itu bukanlah makanan yang mereka pesan tadi, tapi yang ada di dalam itu adalah cacing tanah yang masih hidup menggeliat dengan bunga kantil yang masih segar. Ruri kaget dan melempar semua bungkusannya keluar gerbang sambil teriak. Akhirnya, mau tidak mau mereka melupakan rasa lapar. Karena lapar itu sudah tergantikan dengan rasa takut yang teramat sangat malam itu. Mereka memutuskan untuk tidur di dalam satu kamar yang sama, di dalam satu tempat tidur yang sama, untuk saling menjaga. Pagi menjelang, mereka bertemu dengan penjaga kos di tempat kos yang mereka tempati. Mau tidak mau, akhirnya mereka menceritakan apa yang terjadi malam tadi. Saat mereka ngobrol dengan penjaga kos tentang kejadian yang mereka alami, katanya daerah tersebut memang sering terjadi hal-hal seperti itu, khususnya angkringan yang tidak kasat mata. Bukan rawan, bukan pula menakutkan, tapi makhluk-makhluk tersebut tidak segan untuk jahil, menampakkan diri, atau bahkan mengganggu orang-orang.